Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Nikma Putri dengan NIM 25170510053. Saya dari kelas J semester 2 dari program studi S1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester Agama Hindu. Masuk ke materi pertama yaitu Trihitakarana dan Mantra Pancasembah. Studi kasus nomor 1. Sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun, di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trihitakarana. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nah, meningkatnya jumlah wisatawan memberikan manfaat ekonomi. Namun di samping itu juga dapat menimbulkan masalah seperti sampah, kebisingan, dan perilaku yang tidak sopan jika kesucian pura tidak dijaga. Nah, berdasarkan konsep Trihitakarana, keharmonisan dapat diwujudkan melalui parahyangan di mana wisatawan menghormati kesucian pura dengan berpakaian sopan, menjaga sikap, dan mentaati peraturan. Yang kedua ada pawongan, yaitu wisatawan, masyarakat, dan pengelola saling menghormati serta menjaga kenyamanan umat yang beribadah. Serta palemahan, yaitu semua pihak menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pura. Jadi, langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu memberikan teladan, menjaga kebersihan, dan mengingatkan wisatawan dengan sopan. Pengelola wisata juga perlu menyediakan fasilitas kebersihan, papan tata tertib, dan edukasi melalui pemandu. Serta, peran pemerintah adalah memperketat aturan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan edukasi tentang pelestarian kawasan suci. Lanjut ke studi kasus nomor 2. Seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Menurut Anda, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Adi Sang Yang Widiwasa. Nah, sembahyang yang dilakukan mahasiswa tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Pancasembah. Walaupun ia sudah rajin mengucapkan mantra, makna sembahyang akan lebih sempurna jika disertai pemahaman terhadap isi setiap mantra yang diucapkan. Jadi, dengan memahami makna mantra Pancasembah, seseorang itu tidak hanya menghafal kata-katanya, tetapi juga menyadari bahwa setiap mantra merupakan ungkapan rasa syukur, penghormatan, permohonan, dan penyerahan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Pemahaman ini akan membuat sembahyang dilakukan dengan lebih khusyuk, tulus, dan penuh kesadaran sehingga kualitas bakti menjadi lebih baik. Oleh karena itu, selain menghafal mantra, umat Hindu juga perlu mempelajari arti dan tujuan setiap mantra agar sembahyang benar-benar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, lanjut ke studi kasus nomor 3. Dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Perilaku anak yang lebih memilih bermain gawai saat sembahyang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, kurang memahami makna sembahyang, terlalu bergantung pada gawai, atau merasa kegiatan sembahyang itu membosankan karena belum mengerti tujuannya. Nah, jika dikaitkan dengan Trihita Karana, perilaku tersebut menunjukkan bahwa hubungan perhayangan belum berkembang dengan baik karena anak belum memiliki kesadaran untuk berbakti kepada Tuhan. Selain itu, hubungan pawongan juga kurang harmonis karena anak tidak menghargai ajakan orang tua untuk bersembahyang bersama. Jadi, solusi berdasarkan nilai-nilai Trita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah yaitu yang pertama, perhayangan, di mana orang tua menjelaskan makna sembahyang dan isi mantra Pancasembah dengan bahasa yang mudah dipahami agar anak mengerti tujuan beribadah. Yang kedua yaitu pawongan, adalah membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, memberikan teladan dengan bersembahyang secara khusyuk, serta mengajak anak tanpa paksaan. Serta pelemahan, yaitu menciptakan suasana sembahyang yang tenang dan nyaman, termasuk membiasakan menyimpan gawai sebelum persembahyangan dimulai agar ibadah berlangsung dengan khusyuk. Nah, jadi dengan menerapkan solusi tersebut, anak akan lebih memahami bahwa sembahyang bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk rasa syukur, penghormatan, dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga nilai-nilai Trihita Karana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Lanjut ke materi 2, yaitu pluralisme dan dharma negara. Studi kasus nomor 4. Di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Wasudaiwa Kundamakam dalam menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Nah, jadi perbedaan agama di kampus itu bukan penghalang untuk bekerja sama, melainkan kekuatan untuk membangun toleransi dan saling menghargai. Konsep pluralisme mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama, sedangkan ajaran Wasudaiwa Kumbakam yang berarti dunia adalah satu keluarga, menekankan pentingnya hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. Nah, penerapannya dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai kemanusiaan, membangun komunikasi yang saling menghormati, mengadakan kegiatan lintas agama, serta menolak diskriminasi. Jadi dengan demikian tercipta lingkungan kampus yang harmonis, damai, dan penuh semangat kebersamaan. Nah, lanjut ke studi kasus nomor 5. Seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Analisislah tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma Negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Sikap aparatur sipil negara yang menolak melayani masyarakat karena perbedaan agama tidak dibenarkan. Sebagai pelayan publik, ASN berkewajiban memberikan pelayanan yang adil kepada semua orang tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang. Hal ini disesuaikan dengan konsep Dharma Negara yang menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugas. Jadi, tindakan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Nah, dalam ajaran Hindu, menjalankan Dharma Negara berarti berbuat benar, menghormati sesama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara harus melayani seluruh masyarakat secara profesional dan tanpa diskriminasi. Lanjut ke studi kasus nomor 6. Di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Nah, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Nah, di era media sosial, unggahan yang menghina simbol agama dapat memicu kesalahpahaman dan konflik jika disebarkan tanpa kendali. Sebagai umat Hindu, sikap yang tepat adalah tidak membalas dengan kebencian, melainkan menghormati perbedaan sesuai nilai pluralisme. Berdasarkan ajaran Dharma, setiap orang perlu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan tidak menyebarkan konten provokatif, memberikan klarifikasi bila diperlukan, serta melaporkannya melalui jalur yang tepat. Nah, selain itu, penting untuk memeriksa kebenaran informasi, menggunakan bahasa yang santun, dan menghindari komentar yang memicu konflik agar media sosial menjadi sarana memperkuat kerukunan dan persatuan. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial. Pastikan informasi yang kita tulis atau bagikan itu tidak melanggar etika hukum bernegara dan bermasyarakat. Jadi kita harus menyaring dulu sebelum kita men-share atau men-sharing informasi tersebut.